Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u, menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang
ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah dididik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u, menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama
terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u, menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi. Ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potongan daripada golongan orang yang dai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u, menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan
ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi. Ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 134, yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kaya-kayanya kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang buat kita jengkel, apalagi jengkel misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat, orang yang mampu menahan amarahnya, apa ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalamnya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, nukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab walakal jannah. Begitu indah orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu surga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Hari itu di bulan suci ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita menahan dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang hebat untuk kita, sehingga dari kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trips sekarang hadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk, pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kaya-kayanya kurang-kurang aja.
Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi. Ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya,
terlebih kalimat-kalimat yang buruk, pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Walakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi. Ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak,
melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita. Sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha. Mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha. Mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk. Yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang
ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk, pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kaya-kayanya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u, menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama
terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u, menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi. Ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 134, yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u, menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan
ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang nahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi. Ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 134, yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk, pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua. Sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk, pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kaya-kayanya kurang-kurang aja.
Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya, orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka-mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya,
terlebih kalimat-kalimat yang buruk, pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu ajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak
tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah dididik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, tapi kalimat-kalimat yang buruk, pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya hal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusia-manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser prinsip di dalam kehidupannya, kecuali ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang nomor 2 adalah wal kadhimin ghaidha. Mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Karena orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. Taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua. Sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download 3X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha. Mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang fahish, yang buruk, yang sehingga kadang-kadang dengan kalimat buruk tersebut akhirnya mental daripada anak-anak kita terkena. Akhirnya apa? Mereka mendengarkan apa yang diucap oleh orang tuanya, terlebih kalimat-kalimat yang buruk. Pada akhirnya nanti hingga dewasa mereka menemukan tidak ada kebaikan dari orang tuanya kecuali keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tentu saja di dalam kehidupan kita pasti ada kawan-kawan kita yang setiap harinya membuat jengkel. Seorang suami jengkel kepada istrinya karena istrinya padahal duitnya udah dikasih cukup, tapi kayaknya kurang-kurang aja. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bagaimanapun, apapun yang ada di sekeliling kita, istri kita adalah titipan. Maka caranya adalah kita terus menahan yang namanya amarah. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri kita, tetap bagaimanapun istri kita adalah pilihan kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, kudu kita ingat bahwasannya mereka adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pelajaran yang hebat bagaimana shaum ma'nahu al-man'u. Menahan dari apa? Hawa nafsu, marah. Bayangin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja di satu kantor, tinggal satu lingkungan yang mana manusianya orang-orang yang suka bikin jengkel sama kita. Ya udah, kita ambil happy, ambil senang, ambil gembira, jangan. Apalagi misalkan ada satu orang yang membuat kita jengkel, apalagi jengkelnya itu misalkan sampai membuli kita, sampai kalau bahasa orang Jakartanya ngata-ngatain kita, maka kita sebagai orang manusia yang biasa santai saja. Kenapa? Orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, apalagi ketika sedang menggebu-gebu amarahnya itu di dalam hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, menukil di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Nabi Muhammad SAW sampai menekankan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Begitu indah bagi orang-orang yang mampu menahan amarnya sampai diwanti-wanti oleh Rasul sebanyak 3 kali. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu syurga. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya balasan buat orang-orang yang mampu menahan daripada setiap amarahnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama terus kita belajar, terus kita berkonsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menahan sabar termasuk ibadah yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang keras apa, kurang kejam apa dulu kaum kafir Quraisy di dalam menghina perjuangan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bergeser dalam prinsip di dalam kehidupannya, kecuali tidak ada yang bisa membuat kita tenang
ketika kita mampu menahan daripada setiap amarah dari orang-orang yang membuat kita kesal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang hebat untuk kita semua, sehingga keluar dari Ramadan kita mampu terus berkonsentrasi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, ketika ada orang yang membuat kita amarah, tidak kita lakukan kecuali kita hanya sabar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potongan daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka manusia yang mampu menahan amarahnya. Maka ini salah satu pelajaran buat kita, bahwasannya manusia memang kadang pernah marah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Kepada siapa? Mungkin kita sekarang sebagai seorang bapak melihat tingkah laku daripada anak kita yang menurut versinya kita adalah nakal, maka seharusnya kita didik mereka. Pak Ustadz sudah didik, sudah diajarkan dengan A, dengan B, dengan C. Maka kuncinya adalah jangan sampai kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat